Rusia adalah negara besar yang membentang di dua benua, yaitu benua Eropa dan Asia. Luasnya wilayah Rusia memberikan banyak keunikan di berbagai wilayah di negara tersebut. Salah satunya adalah Danau Burlinskoye yang kaya akan garam. Uniknya danau ini berwarna merah jambu yang dilintasi oleh jalur kereta di atasnya. Danau Burlinskoye merupakan salah satu danau deposit garam terbesar di Siberia Barat. Menjadi andalan Kekaisaran Rusia sejak abad ke-17. Keberadaan kandungan garam yang tinggi di danau ini sudah diketahui sejak zaman Kekaisaran Rusia dan menjadi pemasok garam kebutuhan istana. Pada beberapa kesempatan, Catherine yang Agung sering menolak garam lain selain garam Siberia di jamuan makannya. Mulai sekarang, saya perintahkan untuk membawa ke meja SAR hanya garam Siberia, perintahnya. Catherine yang Agung atau Yekaterina II merupakan permaisuri Rusia dari tahun 1762 hingga 1796. Ia meneruskan tradisi kerajaan yang mengagumi kenikmatan garam Siberia sebagaimana pendahulunya. Beberapa garam dihasilkan dari produksi kuno Danau Elton dan Danau Burlinskoye. Pada 1720, Peter II memerintahkan pembangunan pabrik garam di kedua danau tersebut dan berhasil memproduksi garam dalam jumlah besar untuk keluarga besar kerajaan. Bertahun-tahun kemudian, tinggal Danau Burlinskoye yang menjadi sumber utama garam bagi kekaisaran. Pemasok garam pabrik kerajaan. Selama berabad-abad garam adalah komoditas berharga di Rusia dan sering digunakan sebagai bentuk pertukaran mata uang. Kerajaan Rusia sering memasukkan tambang garam dalam aset kekayaan mereka. Garam digunakan untuk mengawetkan makanan serta pembuatan sabun dan gelas. Danau Burlinskoye yang terletak di Altai Krai, masuk ke dalam distrik Krutikinsky, tidak jauh dari kota Slavgorod, merupakan rumah bagi pabrik penambangan garam. Danau ini berada pada ketinggian 86,6 meter di atas permukaan laut, memiliki panjang sekitar 32 km dan lebar 16 km dengan kedalaman maksimal rata-rata sekitar 2,5 meter pada titik tertentu. Danau Burlinskoye juga merupakan salah satu danau deposit garam terbesar di Siberia Barat, berada di dekat perbatasan Kazakhstan dan memiliki sejarah panjang sebagai penghasil garam dan mineral sejak abad ke-17. Penamaan Burlinskoye merujuk pada permukiman Bursol yang didirikan tahun 1768 oleh penambang Ural Prokofy Davidov, khusus untuk mengekstraksi garam dari danau. Peter II yang berkuasa sejak tanggal 23 Oktober tahun 1715 menjuluki Danau Burlinskoye dengan sebutan The Royal Salt Shaker. Ia mulai memerhatikan potensi Danau Burlinskoye sebagai penghasil garam dan memerintahkan pembangunan rumah produksi untuk kebutuhan kerajaan. Beberapa pekerja dipaksa untuk menghasilkan garam dengan cara tradisional yang sangat berbahaya. Selain bahaya umum seperti mati lemas akibat kekurangan oksigen dan runtuhnya terowongan, paparan garam yang terus-menerus dapat membuat para pekerja mengalami dehidrasi secara ekstrim. Kondisi ini menyebabkan masalah kesehatan yang beragam bagi pekerja tambang garam. Pada abad ke-18, sebuah pabrik garam semi-modern dibangun di tepi Danau Burlinskoye. Pabrik ini menggunakan sistem kanal untuk mengangkut garam ke Moskow dan Saint Petersburg yang selanjutnya dijual ke konsumen dan relasi bisnis kerajaan. Pabrik ini menjadi sumber pendapatan utama Kekaisaran Rusia, sekaligus membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dikelola secara modern. Pada abad ke-19, reformasi hukum semakin meluas yang melindungi pekerja, sehingga membuat tambang garam menjadi tempat negosiasi yang rumit antara serikat pekerja dan pemilik tambang. Peran serikat pekerja semakin kuat dalam memperjuangkan hak-hak pekerja tambang garam. Akibatnya beberapa pabrik garam ditutup. Setelah revolusi industri, pabrik-pabrik modern bermunculan hingga kini, sehingga garam dari danau Burlinskoye kembali dimanfaatkan dalam berbagai produk, termasuk kosmetik, makanan, dan obat-obatan. Seturut laporan The Siberian Times, Rusia memiliki cadangan garam sebanyak 600 juta ton dan teknologi modern telah mengubah berbagai hal, seperti garam yang kini dapat ditambang di kedalaman sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Teknologi ini menjadi sangat penting karena dapat menjaga kemurnian alami garam. Pabrik mengekstraksi garam dari danau menggunakan proses yang dikenal sebagai penguapan, yang melibatkan penggunaan energi matahari untuk menguapkan air dan hanya meninggalkan kristal garam.
Garam yang diekstraksi kemudian diproses dan dikemas untuk digunakan di berbagai industri, termasuk makanan dan pertanian. Penambangan garam di Danau Burlinskoye dilakukan secara berkelanjutan dengan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak ekologis dari operasi pabrik. Misalnya, menggunakan sistem daur ulang tertutup untuk mengurangi penggunaan air berlebihan, lantas limbah braen diolah sebelum dibuang kembali ke danau. Sampai Warsa 1991, semua garam yang dijual di Siberia berasal dari Danau Burlinskoye sebelum tambang Ilets mengambil alih sebagai sumber garam utama. Fenomena alam yang unik. Kandungan garam Danau Burlinskoye diperkirakan sekitar 290 gram per liter, menjadikannya sangat pekat dan menguntungkan untuk operasi penambangan. Selain memproduksi sumber utama garam dapur, Danau Burlinskoye juga digunakan untuk menghasilkan yodium dan magnesium. Dalam beberapa tahun terakhir, Danau Burlinskoye juga telah menjadi tujuan wisata yang populer karena fenomena alamnya yang unik. Pada hari-hari panas di bulan Juli dan Agustus, danau ini mengalami transformasi psikedelik, berubah warnanya menjadi merah muda, ungu, atau ungu cerah. Hal ini disebabkan oleh populasi alga dan bakteri hidup di dalamnya dan pigmentasi hemoglobin yang sekarat dengan air. Pada musim panas, kondisi lingkungan di danau, seperti suhu dan cahaya matahari, menjadi lebih menguntungkan bagi pertumbuhan dan reproduksi alga dan bakteri tersebut. Meningkatnya suhu air dan tingkat sinar matahari yang lebih tinggi memicu perkembangan alga yang lebih aktif. Beberapa jenis alga, seperti Artemia salina udang air asin bermata 3 dengan 11 kakinya yang mampu berenang secara terbalik mengandung pigmen ungu yang dapat memberikan warna ungu pada air danau saat jumlah mereka meningkat. Selain itu, faktor lain yang dapat memengaruhi perubahan warna adalah interaksi antara alga dan bakteri dengan zat kimia dalam air, seperti mineral atau senyawa organik. Reaksi kimia ini juga dapat berkontribusi pada perubahan warna menjadi ungu. Danau ini memiliki kandungan air yang sangat asin sehingga orang yang masuk ke dalamnya bisa merasa mengapung. Tepian danau dipenuhi oleh halofita, tanaman yang tahan terhadap kondisi asam dan gersang yang sangat ekstrim, meskipun tanaman ini terlihat hampir mati dan tidak alami. Lain itu, air di Danau Burlinskoye mengandung magnesium yang bisa membantu kesehatan. Dasar danau ditutupi oleh kristal, sehingga ketika ingin menjelajah di dalam air, dianjurkan bagi pengunjung untuk menggunakan sepatu agar kaki tidak terluka. Danau Burlinskoye terkenal karena warna merah mudanya selama musim panas dan kereta barang yang melintasinya setiap hari. Melihat kereta barang tua yang tampak mengambang di atas danau merah muda di Siberia Barat adalah pengalaman yang cukup aneh, tetapi entah bagaimana semuanya masuk akal. Kereta yang melintasi Burlinskoye tampak seperti mengambang di air merah muda, tetapi bahkan tingkat keasinan danau yang ekstrim tidak mungkin dapat membuat monster logam itu tetap mengapung. Kereta ini berjalan di atas rel logam yang diletakkan di danau selama era Soviet untuk tujuan yang sangat spesifik. Kereta ini tidak hanya melewati tengah danau karena merupakan rute terpendek, atau hanya karena terlihat keren, tetapi juga mengumpulkan garam yang berharga saat melewatinya. Menurut fotografer perjalanan Vadim Mahorov, kereta Saltsaker dilengkapi dengan alat panen khusus yang mengeruk dasar danau dan kemudian mengumpulkan sedimen di gerbong kereta. Kereta ini melewati danau beberapa kali sehari dan mengumpulkan sekitar 65.000 ton garam setiap tahun, atau cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia selama 3 atau 4 hari. Mereka benar-benar mengeruk dasar danau dan membawa campuran garam dan lumpur ke dalam kereta yang masuk ke air di sepanjang rel kereta, kata Mahorov. Saat Anda melihatnya pertama kali, itu terlihat sangat aneh.